Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam literasi seperti biasa. Masih dalam rangka ngobrol sendiri. Ini tidak biasa karena saya sedang dalam perjalanan malam. Jadi kayaknya cocok untuk ngobrolin tentang takut. Rasa takut. Rasa takut itu apa? Dulu saya pernah mendefinisikan sendiri rasa takut itu yang menurut saya saat itu terlahir dari ketidaktahuan. Jadi takut itu karena tidak tahu. Karena itu ada orang takut akan gelap, karena di dalam kegelapan kita nggak mengerti ada apa aja di sana. Saat terang maka rasa takut kita akan hilang. Demikian juga tentang takut misalnya pulang malam gitu. Takut ada perampok atau ada. Nah, makanya kita atau takut tersesat misalnya. Maka kita dengan Google Map kita tahu posisi. Nah, dengan tahu maka kita tidak lagi takut gitu. Jadi ini teori pertama nih. Teori pertama saya berpikir bahwa ketakutan itu adalah karena ketidaktahuan, maka ketahuilah gitu. Maka cari tahu apapun tentang hal-hal yang kita takuti itu, maka kita tidak lagi takut. Ini termasuk yang dulu saya pernah punya semacam fobia gitu, semacam takutan pada cicak. Dulu saya takut sekali pegang cicak. Lalu teman saya di kos-kosan waktu kuliah tahu bahwa saya takut cicak dan dia nangkep cicak dan memaksa saya memegang cicak. Sampai dengan saya tahu cicak itu ya cuman seperti itu. Emang setelah itu kayak oke, selesai gitu. Termasuk saya takut ketinggian. Saya pernah takut ketinggian karena saat di pesantren saya pernah jatuh dari tembok yang hanya setinggi sekitar 1 meter gitu. Tapi efeknya gigi saya patah gitu. Jadi ketinggian yang hanya 1 meter itu membuat saya sedemikian parah gitu. Dan itu lumayan ya, gigi saya patah separuh gitu. Itu membuat trauma sehingga saya takut ketinggian. Saya nggak berani. Bahkan dulu naik lift yang dengan dinding kaca itu saya berpegangan kuat-kuat di pegangannya itu karena saking takutnya gitu. Lalu ketika saya berpikir bahwa ketakutan adalah ketidaktahuan, maka saya paksakan untuk saya memahami tentang ketinggian. Karena itu saya nekat ke Ancol waktu itu, ke dunia fantasi Ancol kan. Ada banyak wahana ketinggian gitu. Saya coba semuanya ya dengan segala paksaan dalam diri saya sebenarnya ya. Naik halilintar, naik kincir-kincir. Dan efeknya memang selesai gitu. Ketakutan saya selesaikan dengan saya mencobanya gitu. Karena setelah saya mencoba saya tahu ternyata tidak apa-apa gitu. Ternyata kalau takut ketinggian karena takut jatuh, maka pastikan saja seluruh apa yang bisa saya menyelamatkan saya pastikan terpasang gitu, sapu pengaman. Ya akhirnya nggak takut lagi. Nah, tapi ternyata ini teori pertama saya ini agak sedikit tergoyahkan ya oleh ternyata seorang yang tahu banyak itu tidak mesti lalu pemberani, bahkan sebaliknya ya. Contoh misalnya orang yang tahu banyak tentang dunia kriminal gitu, misalnya rajin nonton derap hukum, rajin nonton patroli, ngikutin berita-berita 86 gitu kalau di TV itu kan, tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan ketika ditanya kok nonton itu bukannya malah serem, nggak apa-apa, ini kan biar saya waspada gitu kan. Tapi ternyata kewaspadaan yang dibangun dari tontonan-tontonan itu justru melahirkan ketakutan gitu, karena wah ini bisa terjadi, wah ini bisa terjadi, wah ini bisa terjadi gitu. Jadi ternyata pengetahuan tidak selamanya membuat seorang menjadi lebih berani gitu. Tidak selamanya mengusir ketakutan, ternyata justru jadi takut gitu. Contoh saya misalnya, saya termasuk seorang yang punya, ya saya menganggap ini kekurangan. Saya punya pengalaman bisa melihat jin gitu misalnya, atau makhluk halus gitu ya. Dalam beberapa kejadian saya pernah lah gitu. Dan itu mungkin kata orang, loh kamu pernah lihat berarti malah nggak penakut dong. Ternyata nggak juga. Saya termasuk yang saya memilih untuk tidak menonton film-film horor dengan genre horor karena saya punya pengalaman gitu dengan makhluk-makhluk halus itu. Jadi ini sekali lagi ini membantah teori yang pertama tadi. Pengetahuan ternyata tidak membuat kita pemberani gitu.
Nah, lalu bagaimana cara menyelesaikan ketakutan itu? Nah, ini saya juga belum tahu. Sementara seperti biasa, cara bekerja saya, cara belajar saya itu adalah saya menetapkan satu sikap atau satu sifat, satu tindakan, lalu saya breakdown kira-kira apa yang bisa mendukung. Misalnya takut ini saya anggap sifat negatif, maka bagaimana saya menggerus rasa ketakutan itu. Atau pemberani itu sifat positif, maka bagaimana membangun keberanian. Kita breakdown ke bawah gitu. Ayo kita coba ya. Jadi bagian dari cara membreakdown tadi salah satunya dua teori tadi. Bahwa pertama bahwa pengetahuan itu bisa jadi mengusir ketakutan. Tapi ternyata tidak juga. Tidak semua pengetahuan membuat seorang menjadi pemberani. Lalu sebenarnya disimpul di mana nih? Variabel yang mana? Saya masih mencari-cari nih ya. Nanti mungkin ini semacam ngobrol sendiri, ini kan semacam kelas saya ya, kelas seorang putu dalam mencari banyak hal tentang kehidupan ya. Mungkin nanti saya ada tambahan tapi paling tidak ini yang ingin coba saya tangkap pada malam hari ini gitu. Yang pertama, ketakutan itu memang akan selesai dengan memahami zat di luar diri kita yang maha perkasa. Ini agak naif ya kalau kata orang-orang yang tidak suka pembahasan agama, mungkin ya itu mah gitu. Tapi menurut saya ini memang jawaban yang tak terbantahkan sih gitu. Seorang yang bersandar pada zat yang maha perkasa, yang maha agung, yang maha berkehendak, yang maha menentukan apa yang terjadi di muka bumi ini, tentu dia akan menjadi lebih berani. Contoh, ketika seorang dalam himpitan atau dalam pressure yang keras gitu, misalnya contoh waktu itu demonstran gitu, seorang demonstran yang beradu berkonflik di lapangan gitu, dan ketika sudah mulai kenceng ya dia akan berteriak Allahu Akbar gitu. Padahal waktu demo awal itu dia dari bagian dari kelompok mahasiswa yang bukan religius misalnya ya. Dia mewakili kelompok mahasiswa kiri gitu ya. Tapi ya ketika dia terbentur kondisi yang sangat keras ya pasti dia akan ingat Tuhan ya gitu. Dia meneriakkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena sebenarnya dia secara fitrah dia ingin bersandar pada sesuatu yang lebih tangguh dari dirinya ya, zat yang maha perkasa itu. Sehingga akhirnya menang. Bisa jadi ini adalah jawaban atas resep menjadi resep untuk lebih berani. Memang sekali lagi ini agak naif ya, sehingga kayaknya perlu di breakdown lagi bagaimana cara membangun kesadaran bahwa kita ini bisa bersandar pada zat yang maha besar ini gitu. Nah, ini kita coba challenge dengan jawaban teman-teman yang mungkin menyangkal itu. Misalnya dengan begini, bagaimana saya merasa aman dengan bersandar pada zat yang maha perkasa, yang maha agung itu, Tuhan gitu. Sementara saya tidak bisa melihat Tuhan misalnya, iya kan? Ketika kita nggak ngerasa melihat Tuhan loh, bagaimana saya bisa bersandar bahwa bagaimana saya bisa mengusir rasa takut saya gitu atas sesuatu yang saya tidak pernah lihat. Nah, ini menarik. Ini kalau jawaban saya memahami Allah, Tuhan itu sebagai zat yang esa, yang tunggal, dan tidak ada apapun yang menyamainya ya. Ini kalau kata Habib Ja'far dalam satu bahasan dalam konten YouTube-nya tentang Tuhan, dia mengatakan, bayangkan ketika ada satu zat yang tidak ada satupun yang menyamainya, itu sama dengan dia analoginya seorang yang tidak bisa melihat. Kalau ditanya tentang warna hitam, tahukah kamu tentang warna hitam? Lalu dia mengatakan, saya nggak tahu. Padahal bisa jadi yang dia lihat selama ini adalah warna hitam. Tapi karena dia tidak punya warna lain yang pernah dia lihat, sehingga dia tidak bisa mendefinisikan mana warna hitam. Sama dengan kita, Allah itu zat Tuhan yang maha perkasa itu. Bisa jadi karena kita nggak pernah tahu gitu. Dan dia itu adalah zat yang tidak ada yang menyamai di dunia ini. Ya tentu tidak terlihat oleh kita gitu. Ini perumpamaan yang menurut saya menarik ya. Ini Habib Ja'far yang menjelaskan. Dan karena itu justru karena tidak mampu kita lihat, karena kebesarannya itulah maka kita tidak mampu melihatnya.
Tapi membuktikan keberadaannya gampang sekali gitu kan. Karena dia bisa membangun keberanian kita, dia bisa memompa, bisa dia takdir dia atas takdir yang dia tetapkan itu, dia yang berkuasa. Malah justru tidak bisa dijelaskan jika kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa yang terjadi ini atas kehendak zat yang tidak seperti Tuhan yang tidak terlihat itu. Justru malah susah menjelaskannya gitu. Kalau yang namanya Tuhan itu zat yang bisa terlihat, yang ada bersama kita, itu menjadi kayak kok bisa berkehendak kalau misalnya hanya selevel sama kita gitu. Karena kan material ya, kita kan material. Sementara Tuhan itu imaterial. Ini menjadi jawaban, bisa jadi itulah. Jadi ketika kita ada satu yang kita sandarkan, maka kita akan besar. Oke, ini agak mungkin belum bisa menjelaskan ke beberapa teman. Saya akan kasih contoh, ini kisah nyata. Seorang teman yang sedang mendapatkan kasus cukup serius secara hukum. Dia tidak bersalah, namun apa yang dia lakukan secara administratif keliru dan dia berpotensi untuk mendapatkan sanksi pidana. Dan itu bagi dia akan serius karena terkait dengan nama baik dan sebagainya. Lalu karena dia seorang muslim yang cukup taat, di malam hari dia gemeteran di sore itu, bahkan sampai minta saran doa dan teman-temannya gitu ya. Lalu di malamnya, ini cerita beliau langsung ke saya ya. Malam harinya dia sholat hajat, bermunajat pada Allah. Dia minta, ya Allah, angkatlah masalah saya ini, mudahkanlah perjalanan saya ini, selesaikanlah masalah saya gitu. Jadi dia dengan seriusnya, dia saat berdoa itu dia membayangkan masalah-masalah dia itu yang terjadi itu, lalu dia minta Allah menolongnya dengan serius, doa yang serius. Hasilnya adalah saat terbangun pagi harinya, masalah itu masih ada. Karena tidak ada yang berubah dari malam itu sampai dengan itu, fakta-fakta itu tidak ada yang berubah. Masalah itu masih ada. Yang menarik adalah kata teman saya ini. Dia ringan sekali berangkat ke kantor. Tiba-tiba dia merasa bahwa apa yang dia alami itu terlalu kecil untuknya. Jadi kata dia, hebatnya Allah itu katanya, saya itu dibantu tidak dengan menyingkirkan masalah itu, tapi dia membesarkan dirinya melampaui masalah itu. Sampai dia itu dengan ringan, dia menghadapi, bahkan akhirnya ketemu kepolisian, berita acara dan sebagainya, dia jalani semua dan ternyata nggak ada apa-apa. Dan ternyata dia tiba-tiba dia merasa ngelihat semuanya dengan lebih kecil gitu. Ini kan menarik ya. Jadi sebenarnya tadi makanya keberanian itu lahir bisa jadi dengan bersandar pada zat yang maha perkasa itu. Dan yang zat yang maha perkasa itu tidak terlihat, tapi dia dengan mudahnya mengubah cara pandang kita menjadi lebih besar dari kita sebelumnya. Coba bayangkan ketika kita punya ketakutan atas apapun itu. Misalnya ada yang besok mau ujian lalu takut gitu, lalu angkat tangan aja, minta tolong sama dia yang maha kuat, yang maha perkasa itu. Maka setelah itu kan akan ringan. Lalu tidak berarti ujian itu akan berhasil atau enggak gitu. Bisa jadi nanti di saat ujian kamu nggak lulus, tapi ketika nggak lulus kamu sudah siap gitu. Ini kecil, ini masalah kecil. Tiba-tiba kamu merasa itu masalah kecil. Atau ya memang dimudahkan dalam mengerjakan ujian, akan dimudahkan. Kan problem kita ini sebenarnya, kalau teman-teman mau pelan-pelan mencermati masalah itu apa, jangan-jangan masalah itu adalah ketergesaan kita menuduh penyelesaian masalah kita adalah itu gitu. Bener gak sih? Kita tuh punya masalah, terus kita seolah-olah menduga bahwa selesainya masalah itu saya itu kalau ini gitu. Seolah-olah begitu. Itu kan sebenarnya ketergesaan kita kan. Ternyata masalah itu selesai bukan dengan itu gitu. Bisa jadi. Nah, yang tahu adalah yang maha berkehendak, yang maha mentakdirkan. Yang kalau firman Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya Allah itu maha berkehendak atas segala ketetapan di muka bumi. Karena kita terlalu cepat menduga bahwa
ketetapan yang terbaik itu sehingga kita ketika itu gagal itu aduh mati gue, kalau nggak lulus mati gue, padahal nggak lulus itu ternyata nggak apa-apa. Nggak lulus itu ternyata nggak apa-apa. Coba bayangkan dalam posisi seperti itu, bisa jadi kita akan lahir menjadi seorang manusia yang pemberani, yang tidak takut atas apapun, karena apapun yang terjadi saya bersama atau ada zat Tuhan yang maha perkasa yang siap jaga kita, melindungi kita dengan segala caranya. Bisa jadi melindungi kita dengan tidak membuang masalah yang ada di depan mata kita, tapi tiba-tiba Allah lah yang membesarkan hati kita sehingga masalah di depan kita itu menjadi kecil. Ngomong kemana-mana ya, mohon maaf ya, ini temanya jadi agak-agak religius ya, tapi ya memang begitulah. Kalau bicara keberanian itu memang ujung-ujungnya adalah ujungnya keberanian. Ujung paling gampang membahas keberanian lahir dari mana adalah lahir dari keimanan, lahir dari hati. Saya teringat betul kisah seorang sahabat, kayaknya Abu Dzar Al-Ghifari, saya lupa ya. Abu Darda atau Abu Dzar, saya sering kebalik. Seorang penyair ya, yang ketika dia gunung pasir gini, ini saya visualisasi sendiri nih ketika baca Sirah Nabawiyah itu. Jadi ketika menghadapi perang, terdengar dentingan peluru dan seruan para kaum kafir Quraisy di seberang sana. Orang gemeteran ketakutan. Seorang sahabat ini, saya mohon maaf kalau salah, Abu Darda kalau salah, seorang penyair itu dia menggumamkan kata-kata yang membesarkan hatinya dengan kata-kata jannah, 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 surga, surga, surga. Jadi saat terdengar gentingan senjata seperti itu, dia tidak bergeming, dia justru mengulang-ulang surga, sehingga seolah-olah surga itu hadir di depan mata dia. Dan saat seperti itu, mana ada ketakutan dalam hatinya? Dia enjoy sekali. Bahkan kematian, bahkan kesakitan, bahkan kepedihan saat tertembus panah itu pun mungkin tidak lagi menakutkan untuknya, karena di kepalanya surga. Ini contoh betapa keimanan itu bisa membangun seorang menjadi pemberani, membangun seorang menjadi besar, melampaui masalah-masalah yang dia jalani. Hai. Terima kasih. Sudah berapa menit? Sudah banyak. Oke. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.